Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018 Fakultas Teknik Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang UAS saya yang kemarin. Langsung saja disimak baik-baik ya. Soal yang pertama adalah hitunglah transformasi Laplace dari fungsi T sama dengan alfa ditambah 1 T kuadrat dikurang beta ditambah 2 yang dikuadratkan. Di sini alfanya adalah 1 dan betanya adalah 0. Baiklah, kita masukkan ke fungsi T. Didapatlah seperti ini. Didapatlah 2T kuadrat dikurang 2 kuadrat. Karena kita akan mencari Laplace-nya, maka kita kuadratkan dulu fungsi T-nya. Didapatlah 4T pangkat 4. 4T pangkat 4 didapat dari 2T kuadrat yang dikuadratkan. Dapatlah 4T pangkat 4 dikurang 8T kuadrat yang didapat dari 2 dikali 2T kuadrat dikali min 2. Didapatlah min 8T kuadrat. 4 didapat dari min 2 yang dikuadratkan. Dapatlah 4. Selanjutnya di sini koefisiennya sudah dapat 4. Nah, di sini dan di sini pangkatnya adalah 4. Maka koefisiennya 4 dikali 4 faktorial. T pangkat 4, 4-nya itu akan menjadi faktorialnya. Baiklah, kita tulis 4 dikali 4 faktorial per S pangkat 5 dikurang 8 dikali 2 faktorial per S pangkat 3. Itu didapat dari 8T kuadrat. 8 yang akan menjadi koefisiennya dan faktorialnya 2 faktorial yang didapat dari T pangkat 2 per, dapatlah 8 dikali 2 faktorial per S pangkat 3 ditambah 4 per S. Karena di sini hanya koefisien, maka dia tidak ada dikali dengan faktorial. Langsung saja 4 per S. Selanjutnya kita kalikan 4 dikali 4 faktorial per S pangkat 5. 4 faktorial ini artinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 96 dan 8 dikali 2 faktorial. 8 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 16 per S pangkat 3. Selanjutnya 4 per S. Langsung saja kita tulis 4 per S. Maka dapatlah 96 per 5 dikurang 16 dikurang S pangkat 3 ditambah 4 per S. Inilah hasilnya dari nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Soal yang kedua adalah cari solusi untuk persamaan Y aksen-aksen ditambah beta ditambah 1 Y aksen sama dengan 0. Di sini betanya adalah 0. Berarti Y aksen-aksen ditambah 1 Y aksen sama dengan 0. Dengan value-nya Y0 sama dengan 3 dan Y aksen 0 sama dengan 2. Karena kita akan mentransformasikan Laplace dari Y aksen-aksen ditambah 1 Y aksen sama dengan 0. Maka didapatlah transformasi Laplace dari Y aksen-aksen T dan transformasi Laplace Y aksen T sama dengan 0. Dari sini sampai sini itu adalah penurunan sifat dari transformasi Laplace Y aksen-aksen T. Dari sini sampai sini adalah penurunan sifat dari transformasi Laplace Y aksen T. Untuk yang ada tanda transformasi Laplace, kita pindahkan ke sebelah kiri. Didapatlah transformasi Laplace Y S kuadrat ditambah S. Dan yang untuk di sebelah kanan didapat dari yang min 3S ini didapat dari min SY 0, yaitu Y0 nya itu kan kita sudah dapat nilai nih 3. Berarti 3 kita masukkan, min didapat dari sini karena sini tandanya min. Artinya min 3S. Dan Y aksen 0, karena Y aksen 0 di sini kita cek Y aksen 0 nilainya adalah 2, maka ditulislah 2. Dan di sini
Y dikurang Y0. Nilai Y0 adalah 3 dan kita tulislah 3. Nah, maka kita sederhanakan dalam bentuk seperti di bawah ini. Didapatlah transformasi Laplace Y S kuadrat ditambah S dikurang 3S dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita jadikan seperti ini dengan cara S kuadrat ditambah S ini masih di ruas sebelah kiri, dan min 3S dikurang 5 ini kita jadikan ke sebelah kanan, makanya di sini tandanya menjadi plus karena dia pindah ruas. Nah, didapatlah seperti di bawahnya. Kita pecah agar lebih mudah kita mencarinya. Setelah kita pecah, jadilah 3S ditambah 5 per S dikali S tambah 1. Maka didapat A per S ditambah B per S tambah 1. Didapatlah seperti ini. Maka kita kali silangkan. A dikali S tambah 1, B dikali S. Nah, sudah dapat, dan kita buat ke sebelah kiri, kita gabungkan yang ada S-nya. Dapatlah A ditambah S dikali maksud saya A ditambah B dikali S dan ditambah A. Dan didapatlah konstanta A. Karena di sini A konstanta sendirian, maka A-nya adalah 5. Dan untuk S-nya yang ada S, A ditambah B sama dengan 3. Karena di sini 3 S-nya yang ada S. Maka kita masukkan nilai A tadi kan 5, maka 5 ditambah B sama dengan 3. Maka didapatlah B-nya adalah min 2. Kemudian kita lanjut ke sini. Di sini kita dapat dari A-nya itu 5. Karena tadi nilainya sudah ada ya. 5 per S. Tuh, S. Ditambah min 2. Min 2 didapat dari B. Karena nilai B-nya adalah min 2. Kita sesuai ketentuan rumus yang ini ya. Yang kita cari tadi. Bukan rumus sih. Hasil yang kita dapat tadi maksud saya. Terus per S ditambah 1. Sudah dapat. Lalu kita dapatlah Y T sama dengan 5E pangkat 0 dikali T dikurang 2E pangkat min T. Karena E 0 pangkat T adalah 0 habis, maka didapatlah 5 dikurang 2E pangkat min T. Ini hasilnya. 3. Tentukan garis Fourier dari fungsi periodik fungsi sama dengan 0 sampai T. Di sini sudah ada ketentuannya. Untuk T, nilainya itu T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil dari beta ditambah 1. Betanya itu adalah 0. Jadi 0 ditambah 1 artinya T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil dari 1. Dan untuk yang 0, T-nya itu lebih besar dari 1 dan T lebih kecil dari 2. Pertama-tama kita akan mencari nilai T. T ini berapa sih? Nah, sudah diketahui ya, T-nya itu rentangnya itu dari 0 sampai 1. Kita cek dari grafik. Dari grafik ini yang kisaran dari 0 sampai 1 adalah dari sini ke sini. Jadi dari 0 ini mengalami kenaikan di grafik dan sejajar pada ini. Jadi nilai T-nya itu adalah beta ditambah 1. Betanya itu adalah 0, 0 ditambah 1 adalah 1. Jadi T-nya itu adalah 1. Jadi periodiknya itu 1. Jadi 0 sampai 1. Kita lanjutkan yang nomor 3 ini. Setelah kita dapatkan periodiknya tadi 1, kita lanjutkan untuk mencari deret Fouriernya ini menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Langkah awalnya itu mencari A0,
dirumuskan dengan 1/2V dikali dari integral dari 0 sampai 1, ini batas yang awal, menggunakan 1, dan yang batas yang kedua menggunakan 0. Batasnya itu 0 sampai 1 dikali 1 dt, karena kita menggunakan ft, ditambah 1/2V dengan integral 1 sampai 2 0 dt. 1/2V integral dari 1 ini adalah t dengan batas 0 sampai 1 ditambah 1/2V dikali 0 dikali t dengan batas 1 sampai 2. Nah, di sini karena bilangan di sini adalah 0, apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0. Jadi tinggal yang sebelah kiri saja. Nah, di sebelah kiri ini 1/2V ini didapatkan ketika dimasukkan dengan batas 1 dan 0 ini dimasukkan dengan batas 0, maka didapatkan 1/2V. Dilanjutkan dengan fungsi an-nya. An ini menggunakan fungsi kosinus, di mana nanti terdapat rumus 1/V 1/V integral dari 0 sampai 1 dikali ft. Ft kita adalah 1 cos nt dt ditambah 1/V integral dari 1 sampai 2 dikali dengan ft yang kedua, yaitu adalah 0 cos nt dt. Nah, dilanjutkan dengan 1/V dikali 1 dikali sin nt per n, didapat dari cos nt ini. Nah, dengan batas 0 sampai 1 ditambah 1/V 0 dikali sin nt per n, karena cos nt adalah sin dengan batas 1 sampai 2. Karena pengali di sini adalah 0 pengalinya, langsung saja kita tulis 0, tinggal kita hitung yang sebelah kiri saja. Dilanjutkan dengan 1/V dikali 1 sin nt per n dengan batas 0 sampai 1. Nah, ini dimasukkan dengan batas 1 dan yang ini dimasukkan batas 0, maka didapatkan dengan 1/V sin n per n dikurang sin 0 per n. Nah, karena sin 0 ini adalah 0, maka tinggal 1/V dikali sin n per n. Tinggal kita kalikan saja, jadinya sin n per n dikali v. Lalu kita lanjutkan dengan Bn. Untuk Bn ini sama seperti An, tapi di sini menggunakan fungsi sinus. Dengan fungsi sinus itu rumusnya 1/V dengan integral batas 0 sampai 1 dikali ft1, itu yang pertama, sin nt dt ditambah 1/V dengan integral batas 1 sampai 2 dikali ft yang kedua, yaitu adalah 0 sin nt dt. Karena di sini adalah pengalinya adalah 0 lagi, maka di sebelah kanan ini langsung kita tulis saja 0 ya. Tinggal kita cari yang sebelah kiri. 1/V dikali 1 dikali ini dikali ya. Dikali min cos nt per n, karena integral dari sin adalah cos dengan batas 0 sampai 1. 1/V dikali min cos n ini dimasukkan dengan batas 1 ditambah cos 0 per n, ini dimasukkan batas 0. Kita tahu sendiri cos 0 ini adalah 1. Nah, jadi di sini dapatnya adalah 1 dikurang cos n per n. Karena penyebutnya sudah sama nih, langsung kita jumlahkan saja. Jadi 1/V dikali 1 dikurang cos n. Sebenarnya ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1 dikurang cos n per nv. Maka untuk fx-nya sendiri kita dapatkan, di mana rumus fx adalah A0 ditambah sigma dari an cos n ditambah sigma dari bn sin n.
di mana A0 kita tulis langsung 1/2V ditambah, ini bisa jadi banyak karena rumusnya ini adalah sigma adalah penjumlahan banyak. Jadi kita mulai dari yang pertama karena sigma itu dimulai dari 1. Jadi untuk nilai 1 ini, untuk yang nilainya 2, untuk nilainya 3. Nah, terus ditambah dengan BN. BN itu adalah rumusnya ini. Jadi jika ini bernilai 1 dan ini ketika bernilai 2 dan ini ketika bernilai 3 dan seterusnya. Nomor 4 yaitu tentukan inverse dari transformasi Z dari XZ sama dengan 3Z per Z kurang 1 dikurang 2Z per Z kuadrat. Nih, ini fungsi awalnya dan kita menentukan inverse-nya. Pertama-tama ini kita bagi menjadi 2 suku. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. Nah, lalu kita transformasikan satu-satu. Pertama, kita transformasikan suku yang pertama. Z pangkat min 1 ini artinya inverse transformasi Z dari 3Z per Z dikurang 1 dikurang inverse transformasi Z dari 2Z per Z kuadrat. Koefisien yang ada di sini kita oper ke inverse. Jadi 3 inverse transformasi Z dikali 3 per Z dikurang 1. Ini koefisiennya kita bawa ke kiri juga. Jadi 2 inverse transformasi Z dikali 3Z per Z kuadrat. Ini tujuannya untuk membentuk sifat-sifat transformasi Z. Nah, langsung saja kita inversekan. Ini kita dapatkan 3 dikali 0 pangkat N. Nah, UN ini didapatkan dari sifat yang ini. Ketika ditransformasikan akan menjadi UN. Untuk suku yang kedua ini 2N ini dapat dari 2 transformasi inverse transformasi Z dikali dengan 3. Karena di sini koefisiennya 3. UN ini didapatkan dari model yang ini. Jika dilihat-lihat dari sifat-sifat transformasi Z. Jadi hasil akhirnya didapatkan seperti ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.